Bab wa yustahabbu liman hadarat dakwah, dan kita belum menyelesaikannya. Qala al-muallif hafidhahullah wa yajibu alaihi an yuhsina isyrataha, dan wajib bagi seorang suami untuk membagusi pergaulan dengan sang istri, bermuamalah yang baik dengan sang istri. Wa yusayiraha fi ma akhallallahu laha la siyama idza kanat haditsatas sin, menggaulinya atau bermuamalah dengannya atau beradab dengannya dengan yang baik, apalagi dalam hal-hal yang Allah halalkan untuknya, apalagi kalau si wanita itu masih haditsatas sin, yaitu masih belia umurnya. Fa fi dzalika ahadits minha, dalam masalah ini terdapat beberapa hadis, di antaranya khairukum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam bermuamalah dengan keluarganya, yaitu istrinya. Menurut standarnya Rasulullah, kacamatanya Rasulullah, orang terbaik itu dilihat dari cara dia berperilaku dengan istrinya. Banyak orang yang bisa bermujamalah dengan orang lain. Bermujamalah itu artinya tasannu, takalluf, bisa membagusi akhlak dengan orang lain karena kepura-puraan. Tetapi dia tidak bisa berbuat baik dengan istrinya. Itu banyak orang melakukan itu. Maka ukuran orang itu dikatakan baik adalah lihat bagaimana cara dia bermuamalah dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya, yaitu istri-istrinya. Itulah akhlak yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keluarga adalah batu pertama dalam bangunan masyarakat Islam. Ya, sebelum masyarakat, maka yang pertama kali adalah keluarga. Seorang suami, seorang istri harus berakhlak yang mulia. Seorang anak sebelum melihat masyarakat, yang dilihat pertama kali adalah perilaku bapak dan ibunya. Karena bapak dan ibu adalah masyarakat pertama yang dilihat oleh anak-anaknya. Seorang bocah laki-laki yang melihat bapaknya membaca Quran, kalau azan segera berangkat ke masjid, berbeda dengan bocah laki-laki yang melihat bapaknya tersibukkan dengan urusannya. Seorang putri melihat ibunya memakai jilbab, membaca Quran, berdiri di tengah malam, berbeda dengan seorang putri yang melihat ibunya keluar masuk mal nggak pakai jilbab. Beda. Maka keteladanan itu lebih fasih daripada 1000 kata-kata yang kita ucapkan kepada anak kita. Anak kita melihat sebelum memahami apa yang ia dengar. Anak kita lebih pertama melihat kita sebelum mendengar dari apa yang ia pahami dari diri kita. Apa yang dilihat oleh anak kita akan terekam sampai anak ini dewasa. Makanya orang tua adalah makhluk yang paling bertanggung jawab terhadap moralitas anaknya. Walidzalika, maka dari itulah Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, tetapi bapak dan ibunya lah yang menjadikan anak ini beragama Yahudi. Au yunassiranihi, atau yang menjadikan anaknya menjadi beragama Nasrani. Au yumajjisanihi, atau mereka berdua lah yang menjadikan anaknya menjadi beragama apa? Majusi, penyembah api. Na'udzubillah min dzalik. Maka
Suami dan istri harus berakhlak yang mulia dan bisa menjadi peran yang baik dalam rumah tangga. Hadis yang kedua, wa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya, orang mukmin yang paling sempurna budi pekertinya, yang paling sempurna imannya. Saya ulangi, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Jadi Allah dan Rasulnya mengkaitkan kesempurnaan iman dengan akhlak. Terkadang ada yang sudah ngaji, akidahnya merasa benar, tapi akhlaknya jelek sama masyarakatnya. Masyarakat tidak melihat akidah kita, karena akidah nggak bisa dilihat. Keyakinan dalam hati nggak. Tapi yang pertama kali dilihat oleh masyarakat kita adalah akhlak kita. Masyarakat melihat akhlak kita dulu sebelum melihat akidah kita. Karena akhlak yang baik adalah sampul dari akidah yang sahihah. Janganlah akidah sahihah ini tertolak di masyarakat karena akhlaknya kita yang jelek, karena jeleknya akhlak kita. Walidzalika qala ba'dul ulama, ya, fa innal akhlaq al-karima jisrun litabligh al-aqidah as-sahihah. Orang melihat akhlak kita dulu sebelum melihat akidah kita. Dan banyak hadis yang Rasulullah mengkaitkan iman dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa? Falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi Rasulullah menjadikan standar orang ini beriman enggak sama Allah dan hari akhir dari cara dia memuliakan tamunya. Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah hal yang tidak bisa terpisahkan dengan keimanan. Karena buah dari akidah, lawazimul akidah, konsekuensi dari akidah benar adalah berakhlak yang baik. Dan yang paling berhak kita muamalai dengan baik adalah keluarga kita, terutama ibu kita. Anda kalau berdakwah, ngaji di sini atau sekolah di sini atau kuliah di sini, ya, orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah kita adalah keluarga kita, istri kita, ibu kita. Karena kalau belum menikah ya berarti ibu kita dan saudara-saudara kita. Jangan pernah kalau pulang beranggapan, Ustadz, kalau saya nasihati ibu saya, nasihati saudari saya, nasihati bibi saya, paling-paling gak diterima. Di Anda sibuk ngisi ceramah di masjid tapi gak sibuk untuk menasihati keluarga. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kemudian Anda beralasan mereka sibuk dengan dunia, nggak bisa diomongi untuk masalah seperti ini. Disuruh jilbaban nggak mungkin mau, mbak saya, kemudian kakak saya, kemudian bibi saya. Masalahnya di akhirat nanti Anda tidak ditanya, bibi Anda ikut Anda apa enggak? Yang ditanya sudah disampaikan belum? Itu yang ditanyanya. Masalahnya bukan Anda itu orang itu harus ikut Anda, enggak. Masalahnya sudah disampaikan atau belum. Ma'dziratan ila rabbina. Sebagai kita berhujjah di hadapan Allah bahwa kita sudah menyampaikan. Termasuk ibu kita. Nah, ibu kita yang menyayangi kita, ngirim uang untuk sekolah. Sayang kalau kita lihat ibu kita belum pakai jilbab. Ya. Masih sholatnya masih bolong. Maka mereka lah orang yang paling berhak kita dakwai dengan lembut, dengan kasih sayang. Wa khiyarukum linisaim, dan orang pilihan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan istri-istri mereka. Jadi orang baik itu dilihat bagaimana cara dia bermuamalah dengan istrinya. Sama orang lain bisa dipoles, tapi sama istri nggak bisa dipoles, apa adanya. Maka orang itu kelihatan baik apa enggaknya bisa dilihat dari cara dia memperlakukan dan memuliakan istrinya. Kalau di masyarakat dia bisa pura-pura, bisa poles. Tapi kalau dalam rumah itu wujud aslinya makhluk hidup di muka bumi ini. Kalau seorang suami ya wujud aslinya itu dilihat dari cara dia bermuamalah sama istrinya. Sama orang lain bisa senyum, tapi sama anaknya bentak-bentak. Maka
Orang itu dilihat dari rumahnya. Seorang pemimpin tidak jauh bagaimana dia memimpin keluarganya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafruq mu'minun mu'minatan, tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukmin wanita, istrinya. Wa in kariya minha khuluqan radiya minha akhar, meskipun dia benci dengan istrinya dari salah satu segi, tapi masih ada segi-segi yang lain yang istri kita itu membahagiakan kita. Lah kalau kita jengkel dengan salah satu perangai istri kita, ingatlah kebaikan istri kita yang lain. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Rasulullah fi khutbati hajjatil wada, Rasulullah pernah berpidato ketika haji wada. Haji wada adalah haji yang terakhir kali yang dilakukan oleh Rasulullah. Pada waktu itu sudah selesai Fathu Makkah, sehingga orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong. Lah peristiwa haji wada ini setelah Fathu Makkah. Jadi orang sudah tumpah ruah masuk Islam. Ketika haji itu banyak orang-orang, ya, suku-suku masuk Islam semuanya. Haji bersama Nabi. Lah di saat kondisi umat Islam sudah tumpah ruah itu Rasulullah berpidato dengan pidato ini di hadapan lautan manusia. Rasulullah mengatakan dalam khutbah haji wada beliau, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah, perlakukan wanita dengan baik. Fa innahunna awanun indakum, sesungguhnya mereka itu ibarat tawanan bagi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik, kalian tidak kuasa atas mereka sebatas hal itu. Illa ayyatina bi fakhishatin mubayyinah, kecuali jika mereka yaitu kaum wanita itu melakukan perbuatan keji, yaitu zina. Ya, kecuali kalau perempuan itu melakukan zina. Fakhisha itu diantara maksudnya adalah zina. Fa in fa'alna, kalau dia melakukan perbuatan keji itu fahjuruhunna, atau hal-hal lain yang menuju ke sana, pembangkangan atau enggak nurut perintah. Kalau enggak nurut perintah seperti itu, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madhaji, maka hajarlah dia, boikotlah dia di tempat tidur. Jangan ajak dia hubungan badan, biarkan dia, ya, diamkan dia. Wadribuhunna darban ghaira mubarrihin, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membekas lukanya. Fain ata'nakum falatabhu alaihinna sabila, kalau setelah kamu boikot, enggak kamu kumpuli dan sudah kamu pukul dengan pukulan yang tidak membuat bekas luka, kalau dia sudah taat lagi kepadamu, maka jangan cari celah-celah jalan untuk merendahkan dia dan melukai dia lagi. Ala innalakum ala nisaikum haqqa, sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqa, dan istri-istri kalian punya hak yang harus kalian tunaikan. Fa amma haqqukum ala nisaikum, adapun hak kalian yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian, fala yuwatti'na furusyakum man takrahuna. Enggak boleh seorang istri itu membiarkan orang lain yang masuk ke rumahnya, ke tempat tidurnya, kecuali atas izinmu. Jadi enggak boleh seorang istri itu membiarkan laki-laki masuk sedangkan suami itu benci sama orang itu. Kalau seorang suami itu benci sama seorang, maka janganlah istri itu memasukkan orang itu ke rumahnya, meskipun perempuan. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, wala ya'dhanna, dan tidak boleh wanita itu mengizinkan masuk ke rumahmu orang-orang yang kamu benci. Jadi kalau suami benci sama seorang, kamu jangan bergaul sama perempuan ini. Suka adu domba, suka ngegosip. Kalau dia masuk gak usah diladeni.
Maka seorang istri tidak boleh mengizinkan apa yang dibenci suaminya tadi masuk ke rumahnya. Itu berhak seorang suami seperti itu. Karena lingkungan itu penting. Ya, seorang suami berhak untuk mengatakan kepada istrinya jangan bergaul dengan orang ini, jangan bergaul dengan orang ini. Sebagaimana bapak pun atau ibu pun berhak berkata kepada anaknya kamu jangan bergaul dengan orang ini dan orang itu. Boleh. Karena bi'a itu bisa mengubah seseorang. Ya, lingkungan atau bi'a itu bisa mengubah seorang. Maka berhak seorang suami ngatur istrinya agar tidak bergaul dengan orang-orang tertentu. Dan berhak seorang ayah dan ibu membatasi anaknya untuk tidak bergaul dengan anak tertentu atau teman-teman tertentu, nggak boleh. Itu boleh untuk dilakukan karena lingkungan itu sangat memegang peran penting dalam mengubah akhlak seseorang. Masih ingat cerita orang yang membunuh 99 orang? Ingat enggak? Dalam bab tobat kalau nggak salah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seorang yang membunuh 99 jiwa, 99 nyawa. Dia menyesal, dia ingin tobat. Kemudian dia datang ke mana? Datang ke seorang apa? Apa? Seorang ahli ibadah, bukan alim. Coba lihat kembali nanti hadisnya. Datang ke ahli ibadah, bukan alim. Bukan ahli ilmu, tapi ahli ibadah. Dia bertanya, apakah masih ada tobat? Maka ahli ibadah itu mengatakan, kamu sudah tidak bisa tobat lagi. Karena kamu sudah membunuh berapa? 99 nyawa. Telah menghilangkan 99 nyawa. Lah orang yang tobat juga bukan orang bodoh. Lah kalau sudah nggak boleh tobat, ya ngapain saya jadi orang baik? Sekalian maka dibunuh orang tadi. Mau nggak boleh tobat, ya dibunuh aja. Tapi hati kecilnya itu pengen tobat masih dia. Akhirnya genap membunuh berapa orang? 100 orang. Dia ingin tobat. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Kemudian ditanyakan kepadanya apakah orang ini masih bisa tobat? Dikatakan bisa. Karena Allah mengampuni dan menerima apa? Taubat. Tapi mengajukan syarat. Ahli ilmu ini mengajukan syarat. Berangkatlah ke negeri yang baik, tinggalkan negerimu yang jelek. Berangkatlah ke negeri yang baik yang di sana ada orang-orang yang menyembah Allah. Berarti orang taubat dan atau lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Banyak orang ingin tobat, tapi lingkungan yang menjadikan dirinya nggak bisa tobat. Ada orang pengen tobat, tapi teman-teman dekatnya ini nggak ingin dia tobat. Sudah terbiasa minum minuman keras, kalau dia ingin tobat, didatangi sama teman-temannya, ditraktir untuk apa? Padahal dulu ketika belum tobat nggak pernah traktir temannya ini. Tapi ketika dia tobat, setan-setan ini nggak mau dia tobat, maka didatangi, dikasih gratisan, entah itu pil, entah itu rokok apa saja. Sudah saya nggak mau rokok. Tapi orang ini tahu dulu dia ini suka jisamsu misalnya. Langsung nggak ada gara-gara cepok di depannya gitu, disuruh rokokan lagi. Mahasiswa jangan rokokan. Dan yang tidak mahasiswa pun jangan rokokan. Innal abda la yukhramu minal ilm bisababi dzanbin yusibu. Seorang penuntut ilmu itu terhalang dari ilmu karena dosa yang ia lakukan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, atau Imam Syafi'i pernah berguru ke Imam Malik. Ngaji kitab apa? Al-Muwatta. Imam Syafi'i hafal kitab itu. Imam Syafi'i paham isinya kitab Muwatta. Maka Imam Malik terheran-heran dengan kehebatan muridnya. Dan Imam Malik mengatakan, ya Syafi'i, inni qad arallaha qad alqa fi qalbika nura fala tudfi bidhulmatil ma'asi. Wahai Syafi'i, aku melihat bahwa Allah telah menancapkan cahaya dalam hatimu. Maka jangan engkau padamkan cahaya itu dengan apa? Dengan maksiat.
Ya, Imam Syafi'i juga pernah mengadu kepada gurunya. Imam siapa? Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a khifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yutahu asi. Imam Malik pernah mengadu kepada Imam Waqi, gurunya. Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi tentang jeleknya hafalan beliau. Padahal Imam Syafi'i loh itu. Imam Syafi'i pernah terganggu hafalannya, beliau datang ke gurunya Imam Waqi dan mengatakan, kenapa hafalanku kok jelek? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menasihati aku agar aku meninggalkan apa? Maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, dan Imam Waqi menyampaikan kepada aku bahwa ilmu itu cahaya. Ya. Dan cahaya Allah tidak pernah diberikan kepada para pelaku maksiat. Ilmu adalah cahaya, kemaksiatan adalah kegelapan, dan cahaya dengan kegelapan tidak akan pernah bersatu. Makanya ayatnya berbunyi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kan ayat Quran itu ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, baru Allah ngajari kamu, memberi ilmu, yu'allim, yakni transfer ilmu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan memberimu ilmu. Jadi syarat orang itu diberi ilmu harus meninggalkan maksiat, jangan rokokan, jangan main-main belakangan, rokokan, keluar, tidak boleh, jangan. Ya, Anda sama dengan merusak diri Anda. Terus wa yajibu 'ala rajuli al-adlu baina nisa'i fi ta'am was-sakan wal kiswa wal mabit. Wajib bagi seorang laki-laki berbuat adil terhadap semua istri-istrinya. Ini mengindikasikan bolehnya menikah lebih dari satu, karena ada bab wa yajibu 'ala rajuli al-adl baina nisa'i. Wajib bagi seorang laki-laki berbuat adil pada semua wanita-wanitanya. Dalam masalah apa? To'am, masalah makanan, nafkah, wasakan, tempat tinggal, wal kiswa, dan pakaian, wal mabit, dan menginap. Harus rata. Nah, kalau punya istri, kalau dibagi dua-dua ya dua-dua semuanya. Nggak boleh dua-dua yang satu tiga, harus adil dalam nafkah, ya, dalam kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, tempat tinggal, dan nginep atau tidur bersamanya, meskipun nggak harus melakukan hubungan tapi harus nginep di situ, ya, itu harus adil pembagiannya. Wasair huwa madi, dan perkara-perkara madi apa? Materi harus sama, nggak boleh pilih kasih. Fa in mala ila ihdahunna dunal ukhra syamilahul wa'id al-madkur fi qouli. Kalau seorang suami condong ke salah satu istrinya dalam masalah nafkah materi, maka terancam dengan sabda Rasulullah, mangkanat lahu imro'atan, barang siapa yang mempunyai dua istri, yamilu ma ihdahuma alal ukhra, dia condong ke salah satu istrinya atas yang lain, jaa yaumal qiyamah wa akhadu shiqqaihi saqitun, maka dia datang pada hari kiamat sedangkan salah satu apa? Salah satu sisi badannya itu jatuh. Paham maksudnya? Apa bahasa Jawanya? Miring, ya, miring anggota tubuhnya. Miring bahasa Lombok ya, bukan bahasa Jawa. Wala junaha alaihi fil mail qalbi, dan boleh bagi suami untuk condong masalah hati, karena hati itu nggak bisa. Cinta ke salah satu istri melebihi cintanya kepada istrinya yang lain itu boleh, karena ini masalah hati. Hati manusia itu nggak bisa mengendalikan. Karena itu Allah yang ya muqallibal qulub. Masalah materi, masalah diinepi atau diinapi itu harus sama. Tapi dalam masalah kecenderungan hati, ya, lebih condong ke salah satu istri daripada istri yang lain itu dibolehkan. Ya, itu masalah hati, lebih cinta karena orang itu beda-beda. Bisa jadi istri yang kedua ini lebih penyayang, lebih ngerti, lebih sering mijiti suami.
Sedangkan kalau istri pertama atau istri yang ketiga kalau datang selalu minta duit. Jadi ada kecenderungan hati itu ke salah satu itu wajar ya. Asalkan dalam masalah nafkah harus adil. Ya. Li'annahu la yamlikuhu, karena itu enggak mungkin dikuasai oleh manusia. Walidzalika qala ta'ala, maka dari itulah Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastum. Kalian enggak bisa berbuat adil kepada para istri kalian meskipun kalian sungguh-sungguh. Ini yang dimaksud adalah apa? Mailul qalbi. Adlul fil qalb. Ini enggak bisa manusia. Pasti. Sebagaimana ketika Khadijah wafat, di antara istri-istrinya Nabi yang paling Rasulullah yamil ilaiha siapa? Aisyah. Buktinya mana? Rasulullah ketika sakit parah, sakit yang membawa beliau sallallahu alaihi wasallam menuju kematian, beliau selalu bertanya apa? Besok aku waktunya di mana? Rasulullah dalam keadaan sakit itu masih melakukan kewajibannya untuk memberi jatah apa? Menginap di rumah istri-istrinya. Tapi ketika sakit parah beliau mengatakan besok saya di mana? Besok saya di mana? Para istri Nabi paham bahwa beliau itu ingin bahwa besok itu jatahnya di mana? Di Aisyah. Akhirnya para istri Nabi sepakat merelakan agar Rasul di saat-saat terakhirnya dirawat oleh siapa? Oleh Aisyah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah lebih condong ke Aisyah. Ya. Walaqad kana Rasulullah ya'dilu baina nisa'i fima huwa madi. Rasulullah adil terhadap semua istri-istrinya dalam perkara materi. Wala yufarriq bainahunna, tidak membedakan satu sama lain. Wa ma'adzalika kanat Aisyatu ahabbahunna ilaihi. Meskipun demikian, Aisyah adalah yang paling dicintai Nabi. An Amr bin al-As, dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As ini sahabat senior, termasuk dahau Arab, cerdasnya orang Arab. Ada berapa? Dahaul Arab salasa, cerdasnya orang Arab ada 3. Siapa aja? Yang licik, yang ahli strategi, yang pandai diplomasi, pandai melobi, seorang politikus ulung ada 3. Siapa? Muawiyah ibni Abi Sufyan, yang kedua Amr ibn al-As, yang nomor 3 apa ya? Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhum jami'an, baik ketika kafir maupun ketika muslim. Cerdas orang-orang ini. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ala jaish zatis salasil. Amr bin As termasuk panglimanya Nabi, karena pernah diutus Nabi dalam perang zatis salasil. Ya. Fa'ataituhu, maka saya datangi Nabi. Fakultu, maka saya bertanya kepada Nabi, ayun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah, siapa manusia yang paling Anda cintai? Qal Aisyatu, yang paling aku cintai adalah Aisyah. Fakultu minar rijal, maksud saya dari laki-laki ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah menjawab abuha, bapaknya dia. Siapa namanya? Abu Bakar. Qultu tsumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qal tsumma Umar ibn al-Khattab. Fa'adda rijalan, kemudian beliau menyebutkan beberapa laki-laki lain, ya, mungkin Utsman, Umar, Ali dan seterusnya. Kam yang kihuluhur, berapa wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang merdeka. Wala yakhilu tazawwuj bi aktsar min arba'in, tidak boleh menikah lebih dari 4 orang. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah yang baik untuk kalian dari para wanita, baik 2, 3 maupun 4. Ya, semoga Allah mengaruniai kita semuanya.
Waliqaulihi sallallahu alaihi istri yang solehah maksudnya ya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ghailan ibni Salamah khina aslama wa tahtau asruniswah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ghailan bin Salamah, ketika dia masuk Islam mempunyai 10 istri. Dan Rasulullah mengatakan amsik arba'an, pegang pertahankan 4 di antara mereka, wa farik sa'irohunna, dan ceraikan semua kecuali 4. Ini dalil bahwa orang Islam tidak boleh mempunyai istri lebih dari 4. Ini juga dalil bahwa orang kafir yang masuk Islam tidak perlu membuat akad baru. Ada orang Nasrani, 2 orang suami istri masuk Islam, dia tidak usah akad lagi. Tapi dulu akadnya itu tidak pakai apa? Tidak pakai seperti Islam, bahkan di gereja misalnya. Apakah menurut Islam disuruh nikah lagi? Apa langsung ditetapkan? Langsung ditetapkan. Jangankan ahli kitab, Hindun sama Abu Sufyan, bapak dan ibunya Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an, ketika masuk Islam langsung ditetapkan pernikahannya, tidak disuruh nikah lagi. Jadi pernikahan orang kafir kalau sama-sama masuk Islam maka tidak disuruh ulangi lagi pernikahan, kecuali pernikahannya orang Majusi. Karena orang Majusi dulu itu menikahi adiknya orang Persia zaman dulu. Ketika masuk Islam diteliti dulu. Karena bisa jadi dia dulu itu menikah sama siapa? Sama makharim, sama orang-orang yang nggak boleh dinikahi. Ya, setelah ini kita belajar tentang muharramat minan nisa. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi siapa saja. Lah orang Majusi dulu itu menikahi kerabat mereka. Ya, menikah dengan adiknya, kakaknya, mbaknya dan seterusnya. Wa an Qais bin al-Haris, dari Qais bin Haris dia mengatakan aslamtu wa indi thamaniyatu niswah, saya masuk Islam sedangkan pada waktu itu saya mempunyai 8 istri. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saya datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu dzalika lahu, maka saya ceritakan kepada beliau perihal diriku yang mempunyai istri berapa tadi? 8. Faqal maka Rasulullah menjawab, ikhtar minhunna arba'an, pilihlah 4 wanita dari yang 8 tadi, selebihnya harus dicerai. Ya, tidak boleh menikah lebih dari 4 wanita dalam satu waktu. Maksudnya masih hidup. Namun kalau sudah wafat ya boleh, ya sampai 10 pun boleh. Kalau ketika masih hidup tidak lebih dari 4. Misalnya meninggal terus nikah lagi, maka itu dibolehkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena di depan kita ada bab al-muharramat minan nisa dan ini cukup rumit. Dan kalau kita terangkan sekarang tanggung waktunya, dan ini butuh pembahasan yang panjang. Siapa saja wanita-wanita yang menjadi mahram kita yang tidak boleh kita nikahi, dan ini sangat banyak. Ya, ada pemerincian fi tafsil kabir wasadid watawil. Insyaallah kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.